Persilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang ingin mau ditanyakan atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mau kemana kalian setelah SMA ini? Kerja siapa ya? Menjahit, komputer, ada nggak? Yang mau kuliah? Yang mau kuliah? Banyak ya. Ada kerja mau kuliah. Masih bingung ya Bu? Apa? Oh yang berbeda. Warna-warni ya? Apa maksudnya? Manusia dipengaruhi oleh gadget. Iya, benar. Sekarang dari modern semuanya diatur oleh gadget. Gadget kalian gunakan untuk apa? Baca berita. Baca S1 apa? Sarjana jurusannya apa? Teknik. Kawan. Kenapa harus kuliah kalian? Karena pengen aja tuh. Gabung. Kamu cari kerja apa? Ada yang bisa jawab? Kalau kuliah yang didapat apa? Orang yang kuliah itu stres, terus masuk masa gila. Jadi nantinya kalian jika kalian memiliki perguruan tinggi nanti itu kalian dapat menambah wawasan
Apa? Status akreditasi. Kemudian adalah jalur masuk perguruan tinggi. Itu sangat perlu kalian perhatikan ketika kalian mau kuliah. Baik itu di PTN ataupun PTS. Apa itu PTN? Perguruan tinggi negeri. Sedangkan PTS perguruan tinggi swasta. Nah, di sini nanti jalur itulah yang harus kalian pahami. Kemudian yang harus kalian lebih cari informasinya mengenai itu. Karena kalau kalian ketinggalan dengan informasi atau mengenai jalur yang harus masuk, bisa kalian terlewatkan. Kemudian adalah perguruan tinggi kedinasan nantinya. Kemudian sistem penerimaan mahasiswanya seperti apa? Online kah atau offline? Pada saat ini kebanyakan masuk perguruan itu cara sistem penerimaannya itu secara online. Kemudian yang harus diperhatikan atau yang perlu kalian ketahui dari sekarang dan yang paling harus kalian pahami, yang pertama, bakat kalian kemana, minat kalian kemana, karena itu akan mempengaruhi kalian untuk memilih jurusan nantinya. Kemudian adalah jurusan di bidang apa yang kalian minati. Misalnya kalau di universitas, pilihlah jurusan dan pahami fakultasnya apa. Seperti di UIN nanti itu misalnya ada BK, BK-nya ada 2 di UIN, ada di fakultas tarbiyah, satunya di fakultas manajemen. Sedangkan yang di manajemen itu BK-nya BK konsentrasi, bukan jurusan. Sedangkan di fakultas tarbiyah itu BK Islam atau BK kejuruan. Nah, nanti kalian memilih jurusan itu harus melihat fakultasnya apa terlebih dahulu. Jangan asal-asalan, karena nanti salah-salah kalian memilih jurusan, hancur nanti kalian di tengah jalan. Kemudian jalur masuk perguruan tinggi negeri sekarang apa saja? SB, kemudian SNBP. Apa ini? Seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, di sini yang SNBP ini adalah misalnya itu jalur nilai kalian nanti itu nilainya di semua rapor, ke semua mata pelajaran itu 50% minat bakat kalian, 50% nilai dari keseluruhan mata pelajaran. UKT-nya seperti apa? UKT itu tahu UKT? Uang kuliah tunggal kuliah. UKT uang kuliah tunggal. Nah, atau dikatakan uang semester. Nah, di fakultas di universitas negeri itu ada beberapa golongan. Itu ada UKT 1 atau golongan 1 sampai golongan 6. Setiap fakultas itu berbeda. UKT 1, UKT 2, UKT 3 itu setiap fakultas sama. Sedangkan UKT 4 ke atas sampai 6 tergantung fakultasnya. Misalnya fakultas keguruan di Universitas Riau yang UKT 6-nya adalah 4.300.000, tetapi kalau di Fakultas Ekonomi itu 6 jutaan. Tergantung fakultas. Sedangkan UKT 1, 2, dan 3, UKT 1 itu 500.000, UKT 2 1 juta, UKT 3 itu 2.050.000. Semua patokan. Nah, seleksi nasional berbasis prestasi ini kalian bisa nantinya, misalnya kalian diterima di kampus tersebut, kalian bisa mendaftar beasiswa, kemudian nanti kalian bisa melakukan penurunan
pada saat itu. Misalnya pada zaman COVID kemarin ekonomi kalian menurun, kalian ajukan syarat bisa UKT kalian turun. Misalnya dari UKT 3 misalnya 2.050.000 bisa mendapatkan UKT 1. Itu ada. Kemudian dari jalur seleksi nasional berprestasi ini itu sangat peluangnya masuk perguruan tinggi itu sangat kecil. Daya tampungnya itu hanya 20%. Jadi harus kalian pahami. Kemudian SNBT, apa itu SNBT? Seleksi nasional. Apa maksudnya tuh? Tesnya seperti apa pada saat ini? TPS. Seleksi nasional berdasarkan tertulis itu ada 4 kisi-kisi. Dari sekarang mulai kalian cari buku. Kalau kalian mau tes tertulis nantinya itu fokus UTBK bisa, kemudian sukses UTBK juga bisa. Itu di dalam tersebut terdapat 4 soal. Yang pertama dilihat dari literasi bahasa Inggris, yang kedua literasi bahasa Indonesia, kemudian itu adalah penalaran matematika, kemudian itu potensi kognitif kalian. Di situ nanti soalnya sekitar 500-an. Pekerjaannya selama misalnya dari jam 7 sampai jam 11. Itu biasanya 500 soal. Bayangkan 4 kisi-kisi itu harus kalian kuasai dari sekarang. Carilah di YouTube bagaimana pengerjaan soal tersebut. Karena soalnya itu sangat soal yang kuat. Kemudian SMPTN Barat, apa itu? Mandiri. Seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri Barat ini, bahwa kemarin itu hanya ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri 2 tahun ke belakang itu mereka dengan syarat kalau kalian diterima, syarat pertama kalian harus menandatangani bahwa kalian tidak bisa menerima siswa tersebut di kampus selama kalian berada di kampus. Yang kedua, uang semester kalian tidak bisa turun misalnya. Dan juga yang ketiga itu syaratnya kalian berada di UKT 6 atau UKT yang paling tertinggi. Tetapi karena 2 tahun ke depan ini itu SMPTN Barat pada saat ini itu dia uang semesternya sudah sama dengan SNBP sama SNBT karena buku rata. Tetapi syarat yang ketiga yang disebutkan tadi tidak berlaku lagi sekarang. Kalian silakan jangan takut mendaftar mandiri karena UKT-nya nanti tinggi. Jangan takut karena sekarang sudah berdasarkan golongan UKT tersebut dan juga sudah berdasarkan penghasilan orang tua kalian. Untuk siapa? Daya tampungnya berapa? 20. Mandiri. Mandiri soalnya itu 400 dan pekerjaannya itu sama dengan UKT. Kalau SMPP itu tidak tes, SNBT itu tes.
Kemudian PPUD. Apa itu PPUD? Pemilihan bibit unggul daerah. Nah di sini PPUD ini ada dua, yang kemudian PPUD 1 sama PMB. PMB itu apa? Penerimaan minat bakat. Ketika kalian berbakat atau memiliki sertifikat silakan daftar di jalur PMB. PMB ini jadwalnya sama seperti PPUD. Peluangnya sangat besar karena orang yang mendaftar di PMB itu hanya orang-orang yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik atau sudah memiliki prestasi di bidang nasional, tingkat nasional. Jalurnya sama. PPUD ini adalah jalur yang berdasarkan nilai rapor kalian tidak tertulis. Nah, bedanya dari PPUD sama SMBB, SMBB ini tidak bayar uang pendaftaran, sedangkan PPUD bayar. Setiap jalur ini pendaftarannya itu adalah 200 ribu. Ketika kalian mengikuti 4 jalur adalah 600 ribu. Dan ingat tanggalnya ibu tidak bisa kasih tahu sekarang karena tanggal tersebut tanggal pendaftarannya itu bisa berubah banyak setiap universitas berbeda. Nah tugas kalian dari sekarang mulailah cari jadwal pendaftarannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Soalnya tidak bisa nego karena itu sudah berdasarkan dari pusat, yaitu soalnya dari Jakarta. Gimana? Makanya kalian gak perlu takut. Sekarang mulailah lagi untuk mencari-cari soal kalau kalian mau masuk ya. Biasanya SMBP itu biasanya bulan 1, sedangkan SMBT itu biasanya bulan 3. Ya biasanya. Tapi tahun ini ada perubahan karena nanti ada kelas kita, nanti bisa ikut kalau ibu dapat informasi. Biasanya kalau SNMPTN itu kan SNMPTN namanya itu bulan mulai bulan Februari mulainya, pendaftarannya di bulan Februari. Kalau SNMPT kan namanya itu SNMPTN, ini pendaftarannya di bulan Maret, ujiannya juga 1 Maret, kalau udah April nanti ujiannya. Pengumumannya kalau SN itu SNMP itu di hari Maret sudah buat pengumuman. SPM-nya di bulan April, Juni paling lambat itu buat pengumumannya. Yang terakhir itu PPUD. PPUD pendaftarannya bulan Maret, pengumumannya itu di bulan Juli. Apa itu bulan Juli? Paling terakhir itu untuk PPUD. PPUD sama PMB itu satu jalur. Ketika pendaftaran PPUD nanti akan dipilih di situ apakah anak ini masuknya jalur biasa PPUD atau dia PMB. Ada pilihannya. Kalau kalian menyertakan ada sertifikat, menyertakan prestasi yang lainnya, nanti akan dialihkan ke PMB kalian. Itu dia satu, pendaftarannya sama PPUD sama PMB itu satu jalur. Cuma kalau punya keistimewaan kalian, ada sertifikat, ada kemampuan khusus kalian, nanti akan dipindahkan ke PMB kalian jalurnya. Dia sejalan PPUD sama PMB sejalan. Dan itu hanya khusus untuk Universitas Riau. Ya, PPUD untuk Universitas Riau. Tetapi kalau PPUD ini bisa ada di UGM, ada UGM, ada di UIN, ada Itu yang kalau PPUD itu
Nah ya ibu informasikan bahwa hari Sabtu yang lalu itu sama Bina itu ada acara di kantor gubernur tentang MOU pemerintah Provinsi Riau dengan Universitas Gajah Mada khusus untuk jurusan pertanian. Jadi provinsi kita sudah ada MOU-nya dengan UGM. Jadi kemungkinan peluang kita kalau kalian mau UGM itu yang sudah MOU jurusan pertanian. Mana banyak jenis jurusannya, fakultas pertanian, jenis jurusannya banyak di situ, program studinya banyak. Sedangkan kalian buka di webnya UGM, fakultas pertanian. Nanti banyak jurusan apa aja di situ adanya. Mungkin ada persiapannya, ada aktivitasnya di situ, ada apa sekali apa jurusannya ada di situ. Yang UGM baru fakultas pertaniannya yang MOU dengan Provinsi Riau. Bekerjasama ada penandatanganan kesepakatan kerjasama pemerintah Provinsi Riau dengan UGM. Itu hari Sabtu kemarin itu sama Bina di kantor itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Yang mau kursus kemudian pilihan kursus atau pelatihan. Di sini ada yang mau kursus? Kursus apa? Nah, kursus itu apa saja? Nah, kursus merupakan salah satu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekumpul warga masyarakat dan memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, mental kita nantinya. Misalnya itu adalah kursus komputer, kursus menjahit, itu sangat banyak sekarang. Kemudian pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja ini seperti apa? Misalnya itu adalah kegiatan untuk memberikan atau memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan dan keahlian kita. Kemudian yang mau kerja, siapa yang mau kerja? Nah, untuk mendapatkan pekerjaan nantinya kalian itu harus pahami dari sekarang. Yang pertama yang harus kalian lakukan mencari lowongan pekerjaan. Yang kedua mengikuti tes dalam dunia pekerjaan, kemudian job training. Nah, misalnya dalam mengikuti tes itu nanti ada beberapa tes yang dilakukan ketika di dunia pekerjaan. Yang pertama seleksi administrasi. Itu seleksinya seperti apa? Surat lamaran kerja, CV, ijazah kalian, SKCK dan lainnya. Sesuai dengan syarat atau ketentuan dari perusahaan tersebut. Kemudian seleksi akademis itu seperti nilai-nilai kalian. Kemudian nilai kalian misalnya di bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian adalah tes wawancara. Nah, tes wawancara tersebut banyak sekali orang yang gagal pada tahap tes wawancara. Orang hanya menganggap sepele kalau dia sudah pada tahap tes wawancara nih, ini sudah berada, saya pasti akan lulus. Terkadang orang sangat menyepelekan pada tes wawancara. Tes wawancara yang dilihat seperti apa? Bahasa, gaya berpakaian, sopan dan santun kita, dan disiplin kita. Disiplin misalnya seperti kalian mau wawancara jam 9, kalian datang jam 9.15, itu kalian sudah dinilai bahwa kalian itu tidak disiplin. Kemudian yang mau berkeluarga ada Tio, mau menjual apa?
Kalian keseluruhan. Nah, ketika kalian mau bekerja nantinya, kalian harus mulailah dari sekarang mencari lowongan sesuai dengan kemampuan atau keahlian kalian. Kemudian yang mau berkeluarga nantinya misalnya yang pertama kalian harus menyiapkan mental kalian untuk berkeluarga, kemudian harus menyiapkan ekonomi kalian bagaimana nantinya. Sudah siap? Sudah siap? Bertiga. 19 sudah bisa kemudian yang laki-laki kalau sekarang sudah punya ekonomi mapan silakan kita bisa terlebih dahulu itu kita dari kalian mengerjakan sesuatu. Yang pertama, ketika kalian mau kuliah jawab pertanyaan di bidang kuliah. Ketika kalian mau bekerja silakan jawab di bidang pekerjaan. Ketika mau kursus silakan Kalau mau dua-duanya mau dua-duanya silakan jawab. Lihat yang pertama yang perlu kalian jawab soal nomor 1 di bidang kuliah. Apa program studi kalian? Kemudian di mana kalian mau kuliah atau jurusannya. Yang kedua itu pada bimbel atau kursus. Yang pertama itu program apa? Kemudian di mana lembaga khususnya. Kalau nggak tahu lembaga khususnya dan sekarang tidak apa-apa, jawab saja yang nomor 1. Kemudian masuk dunia pekerjaan. Yang mau masuk dunia pekerjaan silakan jawab gimana sumber informasinya, bagaimana cara merespon informasi kerja yang tidak perlu, kemudian apa yang harus kalian persiapkan untuk memasuki dunia pekerjaan. Dua saja. Silakan tulis sekarang nanti dikumpulkan. Gimana? Boleh dikasih apa? Silakan. Program studi itu apa? Jurusan. Dua saja kita bukan, dua saja. Apa nih?
Program studi itu adalah jurusan. Aku juga.